Dan saya pun merasakan haus mas, merasakan haus. Di situ saya diinterogasi, enggak dikasih minum, enggak dikasih apa mas. Pada waktu itu ada apa ya, sisa air mineral di tempat sampah. Itu yang saya minum mas. Itu yang kesan yang nggak akan saya lupa. Itu kesan-kesan saya yang rasanya naik motor dengan cc seperti itu dengan jarak yang panjang 1200 meter itu rasanya itu gimana sih mas? Sampai bisa top speed itu rasanya gimana? kalau saya sih rasanya sangat menantang mas. Soalnya dengan bodi seringan itu, dengan kapasitas keamanan yang ringan, saya apa ya, bisa menaklukkan motor ini itu dengan cara gimana? Saya pikir lebih menantang, gitu mas. Jadi nggak ada rasa khawatir, takut atau apa di waktu top speed itu? Nah, kalau saya di waktu nunggain motor itu, di waktu atas motor nggak ada rasa takut 1% pun nggak ada mas. Gitu. Kalau saya lihat anak-anak erek itu pasti ada titik rasa takutnya ada. Cuman di waktu saya posisi di atas motor, rasa takut pun 1% pun nggak ada. Ya, oke. Terus gini mas, cara Mas Fitro mulai membawa motor itu pas waktu pertama kali lepas kopling itu, apakah koplingnya dilepas setengah atau langsung dilepas semua? Terus bagaimana cara mengatasi motor yang begitu susah dikendalikan itu bisa stabil di sampean waktu naik itu? Itu mas, kalau lepas kopling itu di setiap motor bengkel Barbara ini semuanya itu beda karakter mas. Ada yang mau dilepas semua, ada yang agak ditahan, itu ada. Cuman semua motor di sini tuh fanatik itu dilepas semua. Cuman kita pakai IQ kita mas, gimana cara kita lepas kopling semua, motor nggak sprint, nggak roda depan nggak di udara, gitu ya. Kita pakai IQ kita mas, gimana cara kita menaklukkan motor ini supaya start kita bagus, supaya nggak sprint dan nggak roda depan di udara, gitu. Jadi seperti itu ya? Iya. Terus pertama kali main di liaran naikin motornya Barbara Speed itu ngelawan siapa mas? Kalau pertama kali naikin motor Mas Didin itu dulu waktu di bypass mas, saya kalah. Dan itu pun yang saya naikin itu MVP goal saya dulu. Iya. Cuman saya masih apa ya, kasarannya itu demam panggung mas, demam panggung, karena saya nggak pernah diisi uang sebegitu banyak dan saya kalah di tengah, saya lepas gas itu. Dan saya itu belajar dari kesalahan saya itu, saya kesalnya itu gimana waktu naikin motor itu gimana. Nah itu di awal kesalahan itu saya introspeksi diri di situ. Kalau mulai saya kesalahan itu di situ, dan saya akan memperbaiki diri saya waktu balap liar itu mas. Itu pertama kali itu ketemu bengkelnya siapa dan jokinya siapa? Itu saya lupa mas, saya lupa. Itu saya masih sekolah, insya Allah kelas berapa ya, kelas 2 SMA menengah, mau naik kelas 3 mas, insya Allah seperti itu. Soalnya lawan saya masih ya apa ya, masih pembalap belum terkenal mas dulu. Dulu kan masih belum ada media balap mas dulu itu. Dan saya nggak lupa angka pembalap saya lawan dulu pertama kali saya balap itu lupa. Untuk di balap liar nih kan joki
yang paling ditakuti pas waktu di lintasan itu siapa Mas? Kalau Mas Fitro. Yang saya takutin di waktu masa saya balap itu TB Mas, Bagus TB. Itu kenapa ya? Karena dia itu pembalap yang sangat apa ya, bahasa Jawanya itu ulet Mas. Bahasa Jawa ulet karena dia apa ya, dibilang utun juga utun karena lepasnya lama gitu. Itu di saya pembalap yang paling menantang bagi saya. Bagi CP. Udah berapa kali main naikin motornya Barbara itu di liaran? Kalau naikin motor Barbara sih ya banyak Mas, saya lupa. Banyak Mas, saya lupa. Banyak saya naikin motor Barbara itu. Di liaran Mas Fitro ini momen yang benar-benar paling diingat itu pas waktu balapan sama siapa? Momen waktu balapan yang saya paling berkesan itu waktu lawan FKR Nganjuk Mas. Itu momennya yang nggak bisa dilupakan Mas. Itu Sama FKR. iya, sama FKR Nganjuk. Itu berapa kali main itu Mas sama FKR Nganjuk? Itu main 2 kali Mas. Awal pertama main itu motor sini sebelum body ini Mas, sebelum body bebas ini itu dipinjam anak Nganjuk Mas. Dipinjam Nganjuk, posisi sini kalah gitu. Nah setelah itu bertahun-tahun, kisaran 4 tahun lah, itu baru kita ketemu lagi sama FKR Nganjuk gitu. Kenapa kok Mas Fitro itu bilang momen paling diingat itu ngelawan FKR Nganjuk itu kenapa? Soalnya momennya itu gini Mas, dibilang apa ya, tragis juga tragis, dibilang menyenangkan juga menyenangkan, dibilang asik juga asik. Yang dibilang tragis itu gini Mas, pada waktu itu kan main waktu lawan FKR itu kan 2 hari Mas, baru kita lepas di arena. Yang hari pertama itu kan yang awal mula keluar itu bukan sapu angin Mas, bukan sapu angin, yang benar keluar itu sapu jagat yang dulu namanya Gajah Mada. Oh jadi ini ada sedikit topik menarik ya. Iya. Nama Pati Gajah Mada itu sebetulnya namanya itu sapu jagat. Sapu jagat Mas. Ya, namanya aslinya sapu jagat. Yaitu kan malam itu waktu main itu kan hari Kamis malam Jumat Mas. Dan saya sudah di wilayah arena itu kisaran Kamis jam 11.30-an. Itu saya sudah arena. Cuman saya sama motor itu saya menyembunyikan motor Mas. Ya, menyembunyikan. Dan begitu waktunya berjalan sampai jam 10.13 insya Allah, jam 9-an lah, jam 9-an. Nah itu motor saya bawa ke setat, dan di setat itu ada banyak oknum polisi Mas. Lah itu saya bergegas langsung balik ke paspor. Habis paspor itu berbincang masalah ini gimana kelanjutan balapan ini. Nah itu saya dibilangin salah satu ya bisa dibilang yang megang arteri lah Mas. Motor ini saya disuruh bawa pulang. Nah itu saya bawa pulang, saya nyupir sendiri Mas. Saya nyupir sendiri. Di tengah perjalanan saya dihadang polisi Mas. Yaitu saya tertangkap. Saya tertangkap dan saya diinterogasi. Diinterogasi saya siapa pembalap motor ini dan taruhnya berapa dan siapa yang pegang uang. Saya nggak ngaku Mas. Saya nggak ngaku. Saya bersikeras dengan saya ini bukan pembalap. Saya hanya sopir yang membawa motor itu. Nah, pikiran saya punya pembicaraan itu, kalau saya
bilang saya pembalapnya, balapan lawan FKR tahun kemarin itu nggak bakal terjadi. Itu, nah, saya punya pemikiran seperti itu. Nah itu, dan yang kesan yang paling saya nggak akan lupa di waktu saya tertangkap polisi itu, kan di waktu hari Jumat mas, kan umumnya orang Islam kan sholat Jumat mas. Itu saya diajak polisi itu, kamu sholat Jumat apa enggak pak? Soalnya saya memakai baju yang celana pendek dan belum suci pak. Saya di sini aja pak menunggu bapak. Dan saya merasakan haus mas, merasakan haus. Di situ saya diinterogasi, enggak dikasih minum, enggak dikasih apa mas. Pada waktu itu ada sisa air mineral di tempat sampah. Itu yang saya minum mas. Itu yang kesan yang nggak akan saya lupa. Itu kesan-kesan saya yang yang saya bilang balapan yang paling berkesan di waktu saya balapan yaitu. Soalnya momennya mengenangkan itu. Jadi kan pas waktu itu sebenarnya motor yang keluar adalah Pati Gajah Mada. Iya. Terus kok tiba-tiba ganti sama motor sapu angin itu kenapa? Jawabannya itu gini mas. Dikarenakan yang dikeluarkan itu hanya saya dan mobil yang dibuat ngangkut Pati Gajah Mada itu, dan motornya nggak bisa keluar selagi saya belum balapan. Itu kata polisinya. Nah, ya itu mas, makanya sapu angin ini yang keluar mas. Akhirnya motor sapu angin ini yang keluar, bukan si Pati Gajah Mada. Bukan si Pati Gajah Mada. Cuman tapi di waktu keluarnya sapu angin ini pada waktu trouble mas. Iya trouble, belum 100% ready mas. Dibilang 50% juga bisa. Soalnya draft gear itu nggak ada, karbu juga nggak ada. Kita itu bingung mikir gimana caranya kita nggak ngalin persekot supaya kita bisa main sekarang. Adanya sapu angin ini, ya ini yang dikeluarkan mas. Gitu. Dan akhirnya yang keluar sapu angin ini alhamdulillah katanya di depan mas ya? Iya alhamdulillah di depan mas, cuman pada waktu itu masih trouble mas. Trouble itu mas, masih trouble. Dan setelah balap iya, akhirnya kok saya sempat dengar Mas Fitro ini vakum untuk menaiki motornya Mas Didin, itu kenapa mas? Karena saya vakum itu salah satunya dari saya tidak diizinin sama ibunda saya mas. Karena di pikiran saya restu bunda itu utama. Saya nggak akan sukses selagi saya nggak direstuin sama ibunda saya. Makanya saya memilih vakum untuk balapan karena saya tidak direstuin oleh ibunda saya. Itu alasan saya karena saya vakum mas. Tapi sebetulnya Mas Didin ini masih pengen ya untuk Mas Fitro itu naikin motornya Mas Didin lagi. Ya sebetulnya masih pengen mas, karena semenjak saya vakum balap itu Mas Didin susah cari pembalap yang seperti karakter saya sendiri mas, yang karakter motor Mas Didin sendiri gitu. Soalnya salah satu pembuatan motor balap Mas Didin itu ya bisa dibilang 99% karakternya saya mas.